untuk membuat acara di Zoom itu jadi lebih interaktif gitu. Karena kita bisa atur tampilan di Zoom itu, misalkan pembicara satu atau akan ada muncul 2 pembicara atau akan kita munculkan peserta-peserta tertentu yang ingin kita tampilkan. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Tutor Digital dan terima kasih sudah menonton video ini. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan coba berbagi ya teman-teman, berbagi pengalaman gimana caranya menjadi seorang operator live streaming di YouTube, yaitu dalam hal ini saya akan membahas seputar Zoom ya. Zoom, kemudian gimana caranya men-streamingkan Zoom ke dalam YouTube melalui aplikasi OBS gitu ya. Nanti kita akan bahas nih secara tuntas gimana caranya dan gimana tahapannya supaya streaming kita lancar dan tampilan kita juga menarik dan acaranya juga menjadi lebih interaktif. Nah, jadi kepada teman-teman jangan di skip ya video ini karena ada banyak hal yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Jadi nantinya di tutorial kali ini itu akan saya buat menjadi beberapa part video ya. Nanti ada mungkin sekitar 15 part. Nah, jadi teman-teman harus pantengin terus nih channel Tutor Digital karena nanti akan saya update videonya itu nggak langsung semua part ya, jadi bertahap. Jadi pantengin terus dan jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada update teman-teman nggak ketinggalan. Oke, kita akan langsung aja ya. Pertama, saya akan ceritakan dulu sedikit pengalaman saya ya menjadi operator OBS ya. Nah, jadi selama ini pertama kali saya menjadi operator OBS itu sekitar di tahun 2021 ya. Yang jelas awal pandemi lah ya. Awal-awal pandemi itu saya sudah mulai belajar menggunakan OBS. Nah, terus hanya saja ketika pertama kali menjadi operator OBS itu banyak sekali problem ya. Problem yang streamingnya nggak lancar lah, yang patah-patah lah tampilannya kayak gitu kan. Yang laptopnya nggak kuat lah atau dan segala macamnya. Banyak sekali ya teman-teman. Itu semua saya lalui gitu kan sampai akhirnya saya menemukan settingan yang pas gitu ya. Settingan yang pas, kemudian gimana ngatasinya ketika laptop kita lemot dan segala macamnya itu supaya streaming kita lancar. Nah, kurang lebih dihitung pengalaman ya sebagai operator itu mungkin kurang lebih ada 100 kali event kali ya sampai dengan hari ini ya. Itu untuk yang berbayarnya, tapi kalau untuk yang dicampur dengan yang gratis-gratisan ya mungkin 150-an event atau mungkin bahkan 200 event kali ada kali ya, karena hampir setiap hari itu ada event ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, ini salah satu contoh nih, ini salah satu event yang saya pernah lakukan nih. Ini dulu pertama kali ini salah satu eventnya yaitu tentang seputar COVID nih ya. Itu awal saya operator itu tanggal 29 April nih 2021 sampai dengan terakhir kemarin sempat ada juga event itu di tanggal tanggal 3 September ya 2022. Nah, ini di sini tercatat 45 event. Ini baru dari satu sumber aja ya. Nah, belum di sumber-sumber yang lain juga pernah saya lakukan. Jadi banyak hal ya teman-teman yang udah saya lalui sebagai operator OBS itu. Nah, termasuk gimana caranya ngatasinya ketika di Zoom juga ya. Security di Zoom itu gimana baiknya. Terus ngakalinnya gimana nih kalau misalkan ada problem nih di Zoom. Ada yang bocor suaranya lah atau ada yang tiba-tiba kita lagi live, tiba-tiba pinnya dia lepas dan merusak tampilan. Nah, itu ngatasinya gimana kayak gitu kan. Nah, itu semua nanti akan saya coba jabarkan ya. Semuanya pokoknya saya kasih ke sini semuanya pengalaman-pengalaman saya supaya teman-teman yang masih pemula itu belajarnya nggak harus melalui hal-hal sulit seperti yang saya lalui dulu gitu ya. Jadi teman-teman langsung aja fokus ke solusinya ketika ada problem dan solusi baiknya itu gimana ketika kita akan memulai streaming. Nah, jadi nanti akan saya bahas semuanya dari mulai instalasi OBS-nya ya, instalasi OBS, kemudian instalasi plugin, kemudian setting streamingnya gimana, setting skin-nya gimana, persiapan untuk sebelum memulai operator gimana. Nah, itu kita akan bahas. Nah, jadi teman-teman harus simak terus video ini. Dan nanti link playlistnya akan saya sertakan di deskripsi video ini ya, supaya teman-teman bisa langsung masuk ke dalam playlist dan ikutin videonya sesuai dengan part yang sudah saya buat dari part 1 sampai dengan part 15. Mungkin bisa jadi nanti akan lebih ya,
tergantung nanti beresnya editing dan recording yang saya buat. Oke teman-teman. Nah, pertama saya akan coba jelasin dulu ya sedikit tentang apa itu OBS kayak gitu ya. OBS itu kan sebenarnya aplikasi yang gratis ya. Aplikasi screencasting ya. Kalau kita baca di Wikipedia, OBS itu adalah aplikasi screencasting dan streaming gratis, sumber terbuka dan lintas platform yang bisa digunakan untuk Windows, macOS, kemudian ada di sini distribusi Linux bisa juga, dan BSD. Jadi proyek OBS mengumpulkan dana di platform Open Collective dan Patreon. Nah, ini semua teman-teman kalau mau cek detailnya kalian bisa lihat aja langsung di websitenya OBS ya. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah. Nah, ini dia ada Premier Tier-nya, Diamond Tier siapa aja gitu kan. Kemudian kalau kalian mau tahu ada di sini ya. Intinya OBS adalah aplikasi open broadcaster yang gratis yang bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun ya. Yang penting kalian ada jaringan, terus sistem kalian, device kalian kuat untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, silakan dipakai gratis ya teman-teman. Nah, nanti untuk instalasinya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian OBS. OBS, nah ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi OBS itu adalah aplikasi broadcaster ya. Broadcast software yang adalah sebuah perangkat lunak yang dapat meningkatkan kualitas video saat live di berbagai platform. Oke, OBS dimanfaatkan untuk mengoptimalkan video dan kualitas streaming secara real time. Nah, kemudian, apa aja yang dimiliki oleh OBS? Jadi fitur apa aja yang ada di OBS? OBS itu juga memiliki scene ya, scene. Scene itu adalah adegan. Fitur yang bisa kita mainkan di OBS adalah adegan ya. Nah, jadi nanti di dalamnya itu ada scene-scene yang bisa kita atur isinya, baik itu kamera ataupun input gambar, input audio, slideshow dan macam-macam, itu ada banyak nanti. Kemudian nanti kita juga bisa source ini adalah isinya tadi ya, audio mixer kita bisa tambahkan audio, terus animasi scene transition juga bisa kita tambahkan, kontrol audio, kontrol dan lain-lainnya, filter juga ada di situ. Ini ada banyak sekali lengkap ya teman-teman. Nah, terus keunggulannya ya tadi itu ya, keunggulan OBS adalah dia bisa menangkap capture window atau menangkap tampilan layar di desktop kita nih untuk kita rekam, dia bisa juga. Kemudian untuk image, menampilkan gambar, teks, kemudian browser Windows, webcam atau capture card. Capture card ini biasanya kita bisa input kamera profesional, kemudian nanti kita masukkan dalam bentuk USB, ya, supaya dia bisa masuk ke dalam OBS. Nah, itu bisa juga, dan lain-lain. Oke, kurang lebih itu dari sisi OBS ya teman-teman. Nah, kemudian kegunaan sekarang ya, untuk kegunaan sekarang itu, jadi OBS ini kan live streaming Zoom, itu kan baru di era-era pandemi sekarang ya. Dulu itu orang belum pernah pakai ya, maksudnya ada yang pakai hanya biasanya kebutuhannya untuk gamer. Nah, kalau untuk streaming live di YouTube untuk membantu koneksi dari Zoom kemudian ke OBS kemudian ke YouTube, nah itu baru era-era sekarang ini ya teman-teman. Jadi kalau dulu tuh belum begitu banyak yang gunain. Nah, jadi ternyata OBS itu bisa membantu untuk mempercantik tampilan kita ya, dan juga bisa membantu untuk membuat acara di Zoom itu jadi lebih interaktif gitu, karena kita bisa atur tampilan di Zoom itu, misalkan pembicara satu, atau akan ada muncul 2 pembicara, atau akan kita munculkan peserta-peserta tertentu yang ingin kita tampilkan gitu. Jadi nggak semuanya kita tampilkan. Kalau Zoom itu kan standarnya dia akan ya gallery view, atau mungkin bisa juga di pin gitu kan, atau di kita spotlight. Nah, itu juga bisa, hanya kan standar aja gitu kan, nggak bisa kita tambahkan frame, nggak bisa kita tambahkan audio spektrum, nggak bisa kita tambahkan running text gitu kan, teks yang berjalan di bawah itu. Nah, itu nggak bisa di Zoom. Nah, dengan adanya aplikasi OBS ini, itu akan membantu kita untuk menampilkan itu semua gitu. Jadi tampilan di Zoom akan lebih menarik, dan acara juga bisa dibuat menjadi lebih interaktif seperti itu teman-teman. Nah, itulah kegunaan OBS di era sekarang ini ya, untuk kebutuhan Zoom ya, kebutuhan tampilan di Zoom, kemudian kebutuhan recording baik di internal device kita ataupun di YouTube nantinya. Jadi kita bisa streamkan ke YouTube. Nah, itu kurang lebih teman-teman ya untuk kegunaan OBS. Nah, kemudian
tahapan menjadi operator tuh nanti gimana? Nah, tahapannya adalah jadi teman-teman harus mempersiapkan pertama ya tentu device kalian ya, laptop atau PC kalian itu pastikan speknya mumpuni gitu kan. Jangan sampai nanti kita udah belajar tapi ternyata speknya kita nggak kuat, maksain malah jadi nggak lancar. Nah, jadi spek standarnya gimana baiknya ya? Standarnya kalau saya sih dulu pengalaman ya, itu Core i3 itu saya udah bisa sih dulu Core i3, RAM 4 GB dan SSD. Maksudnya harddisknya kita ganti menjadi SSD itu biasanya sudah lancar untuk kebutuhan streaming di YouTube ya. Tapi kalau untuk kita pakai langsung dua, yaitu kebutuhan streaming dan juga kebutuhan virtual kamera ke zoomnya, itu biasanya agak berat kalau untuk spek itu. Tapi kalau untuk kebutuhan streaming YouTube aja itu speknya udah cukup. Jadi nggak perlu nampilin virtual kamera, hanya kebutuhan untuk recording atau streaming itu udah cukup ya teman-teman. Atau setaranya Core i3 itu udah cukup, dia udah kuat gitu ya. Nah, terus sebelum kita memulai untuk menjadi operator ya pastikan juga kita harus bisa juga membuat frame-framenya ya, frame untuk kebutuhan di OBS-nya. Misalkan desain tampilannya. Nah, itu kita juga harus bisa membuatnya supaya untuk kebutuhan streamingnya akan tampilan yang lebih baik itu bisa terpenuhi ketika kita bisa membuat desain yang baik itu. Nah, tapi untuk teman-teman nih yang akan belajar nantinya, itu akan saya kasih juga nih bahan untuk belajarnya, yaitu frame-frame OBS-nya itu nanti akan saya sediakan juga. Nah, hanya kalau misalkan teman-teman ingin belajar untuk membuat frame-nya, mungkin akan saya sertakan nanti video terpisah ya, tidak di bagian OBS ini, karena di sini kita akan fokus untuk belajar streaming dulu. Oke, streaming dulu, setting scene-nya gimana, setting frame-nya gimana, setting audionya gimana, sampai teman-teman bisa live streaming sendiri gitu ya. Acara Zoom masuk ke OBS, kemudian kita akan streamingkan ke YouTube dan juga bisa kita virtualkan kembali ke Zoom ya. Oke, baik teman-teman, jadi kurang lebih untuk awalan dari video ini adalah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin fokus belajar, ikuti langsung video part selanjutnya ya. Jadi kalian harus ikuti part-part selanjutnya, tahapannya sesuai dengan urutan nomor part yang udah saya buat, karena part yang udah saya buat ini adalah berurutan ya, sesuai dengan kebutuhan untuk kita menjadi seorang operator OBS untuk kebutuhan stream YouTube maupun di Zoom. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, langsung aja kalian simak video berikutnya ya. Nah, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like bila kalian suka dengan video ini, dan komen aja langsung kalau misalkan ada masukan ataupun ada saran ataupun ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Oke, sip, langsung aja kalian cek video part berikutnya. Oke, linknya ada di bawah untuk masuk ke playlistnya secara lengkap. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.